Chong mengatakan jika kita mendesak Ibu Duyen membayar, itu kemungkinan dia tidak akan mungkin mau melunasinya. Lebih baik kita culik saja putrinya sebagai jaminan tebusan. Hari ini kita akan ke Vietnam Utara, di mana ada seorang mahasiswi yang bersekolah di Universitas Mai Nguyen. Dia mengambil jurusan pertanian dan kehutanan yang bernama Chow Thi Mai Duyen yang berusia 22 tahun. Duyen mempunyai ibu yang bernama Tran Thi Hin dan ayahnya Chow Pha Hong. Mereka mempunyai bisnis sampingan di pasar Mu Ong Tai. Ayah dan ibunya mempunyai lapak kios ayam hidup dan juga jasa potong ayam sekaligus jasa antar ke pelanggan yang memesan via telepon. Dan yang bertugas sebagai kurir yang mengantar ialah putri sulung mereka yang bernama Chow Thi Mai Duyen. Keluarga Duyen dikenal sebagai keluarga berada. Secara finansial, keluarga Duyen dibilang keluarga berada. Rumahnya luas, memasuki ranking nomor 2 terluas di desanya. Ibu Duyen bahkan sering memamerkan koleksi-koleksi emas miliknya untuk dipakai ke acara-acara penting. Mungkin dari sekilas kita bisa menilai kehidupan Duyen terlihat enak mempunyai keluarga yang berkecukupan. Tapi di balik itu semua, ternyata ibunya menjadi salah satu jaringan narkoba yang beroperasi di Vietnam Utara. Entah tidak tahu pasti sejak kapan Ibu Duyen terjun ke dunia jual beli narkoba. Tapi yang jelas, dia memiliki banyak koneksi sesama pengedar. Salah satunya adalah pasangan suami istri yang bernama Vi Van Ton dan Vi Titu. Dahulu, Ibu Duyen selalu membeli stok narkoba jenis heroin dari pasutri tersebut sebelum meninggalkan hutang sebesar 300 juta dong atau setara 190 juta rupiah pada tahun 2009. Ibu Duyen jadi beralih membeli ke pengedar lain. Di antaranya ialah Bui Van Chong, seorang pria berusia 47 tahun yang juga seorang pengedar sekaligus pemakai. Ibu Duyen juga meninggalkan hutang kepada Bu Van Chong sebesar 30 juta dong atau setara 19 juta rupiah pada tahun 2017. Diketahui hingga bertahun-tahun lamanya, hutang Ibu Duyen kepada pengedar belum juga dibayarkan. Hutang yang begitu banyak tidak akan mungkin dengan mudah dilupakan. Singkat cerita, suatu hari pada tanggal 31 Januari 2019, Van Mat yang kebetulan tengah berkunjung di pasar Muteng melihat Ibu Duyen sedang berjualan ayam. Seketika itu pula, Matt teringat akan hutang yang berjumlah 300 juta dong yang belum dibayarkan. Masih di waktu yang sama, Matt dengan sabar menunggu momen yang pas untuk menagih hutang ke Ibu Duyen. Saat Ibu Duyen berjalan keluar kios, mengendarai sepeda motornya di tengah jalan, Matt menghentikan Ibu Duyen. Lalu tanpa basa-basi, Matt langsung mengatakan maksud dan tujuan, yaitu menagih hutang. Ibu Duyen yang sedikit terkejut itu pun menjawab kalau dirinya tidak punya uang untuk melunasi hutang. Walau sedikit kecewa dengan jawaban Ibu Duyen, tapi percakapan mereka kala itu berakhir baik-baik saja. Kendati demikian, rupanya Matt masih kepikiran hutang Ibu Duyen yang nominalnya sangat banyak.
Sehingga keesokan harinya pada tanggal 1 Februari 2019, Matt menghubungi dua temannya, yaitu Fu Van Hung yang merupakan teman satu selnya dulu ketika mereka menjalani hukuman di penjara. Dan teman satunya lagi yang bernama Bui Van Chong, teman sesama pengedar yang juga dihutangi Ibu Duyen. Mereka berdua dimintai tolong Matt untuk menagih hutang kepada Ibu Duyen. Apabila berhasil dibayar, mereka berdua akan diberi upah sebesar 50 juta dong atau setara 32 juta rupiah. Akan tetapi, karena ternyata personil kurang, Chong kemudian menyarankan beberapa temannya untuk ikut bergabung dalam misi menagih hutang. Hari itu juga, Matt, Hung beserta Chong langsung membuat janji pertemuan dengan para calon personil di rumah Chong. Dan ini adalah daftar teman-teman Chong yang akan ikut misi menagih hutang. Yang pertama, Pham Van Him. Yang kedua, Luong Van Hung. Yang ketiga, Luong Van La. Jadi total seluruh orang yang akan menagih hutang ada 6 orang. Mereka berenam mendiskusikan cara efektif supaya Ibu Duyen membayar lunas hutangnya kepada Matt. Chong berinisiatif menjalankan strategi jitu agar Ibu Duyen terpaksa mau mengusahakan membayar lunas keseluruhan hutangnya. Chong mengatakan jika kita mendesak Ibu Duyen membayar, itu kemungkinan dia tidak akan mungkin mau melunasinya. Lebih baik kita culik saja putrinya sebagai jaminan tebusan. Pada tanggal 4 Februari 2019, rencana jahat mereka pun dimulai. Mereka mulai mengamati Duyen setiap hari. Sore itu, sekitar pukul 6, Van Hung mendatangi kios Ibu Duyen. Dia mencoba membeli 4 ekor ayam dagangan orang tuanya. Sambil menunggu ayam dipotong, Van Hung mengajak ngobrol Duyen. Di pertengahan obrolan, Van Hung meminta nomor ponsel Duyen beralasan kalau suatu saat dia ingin membeli ayam lebih banyak. Duyen yang tidak mempunyai curiga sedikit pun dengan senang hati memberikan nomor ponselnya. Usai mendapati nomor ponsel Duyen serta pesanannya sudah siap, lalu Hung pergi meninggalkan kios. Hanya berselang sekitar 30 menit, Van Hung menelepon Duyen kembali untuk memesan 10 ekor ayam hidup. Dan dia meminta untuk diantar ke alamat yang sudah dikasih tahu. Tanpa berlama-lama, Duyen segera mengantarkan pesanannya dengan mengendarai sepeda motor. Sementara itu, diam-diam komplotan Chong mengikuti Duyen dari kejauhan. Kemudian sesampainya di tempat tujuan, di mana saat Duyen sedang mengeluarkan ayam, dari arah belakang tiba-tiba Chong maju mendekati Duyen lalu mencekek leher Duyen dengan menggunakan 2 batang kayu yang dihubungkan dengan rantai. Selanjutnya, kelompok suruhan Matt keluar membawa paksa Duyen masuk ke dalam bak truk milik Chong. Mereka kemudian membawa Duyen ke rumah Chong. Duyen sempat berusaha kabur, namun tertangkap lagi oleh mereka. Malam itu, di dalam kamar milik Chong, Duyen digilir habis-habisan oleh keempat pria mesum. Hingga larut malam tiba, bertambah 1 orang lagi yang turut menikmati tubuh Duyen. Parahnya, perbuatan keji mereka berlima disaksikan langsung oleh istri Chong. Istri Chong tidak bisa berbuat apa-apa sebab ia tidak mau melawan suaminya. Di sana selama 2 hari, tubuh Duyen digunakan sepuas-puasnya mereka berlima. Ada salah satu dari mereka bernama Luong Van La merasa sedikit iba melihat kondisi Duyen yang semakin melemah. Luong Van La mencoba memberikan sepiring nasi kepada Duyen, tetapi karena sakit sekarat, gadis malang itu bahkan tidak sanggup menelan apa-apa.
Diketahui sebelumnya 2 hari lalu, Matt sudah menghubungi Ibu Duyen untuk memberitahu bahwa putrinya disandra. Tapi Ibu Duyen masih tidak mau menebus utangnya. Matt selaku pemimpin kemudian menginstruksikan mereka untuk membereskannya nanti malam. Malam harinya, sekumpulan anggota Matt berkumpul di kamar Chong, sedang bergilir memainkan kemolekan tubuh Duyen. Pada saat sang pemimpin Matt tiba di kediaman Chong, Luong Fangla menggendong tubuh Duyen untuk dibawa ke rumah kosong yang tidak jauh dari kediaman Chong. Di sana mereka mengeksekusi Duyen dengan cara mencekik lehernya. Istri Chong yang juga menyaksikan kematian Duyen bertugas membersihkan kemaluan Duyen sampai tidak ada sisa. Kemudian setelah semuanya beres, para pelaku langsung meninggalkan jasad Duyen yang tergeletak dalam keadaan setengah polos, serta wajahnya tertutup helm yang berwarna putih biru. Jasad Duyen ditinggalkan di area kandang babi di rumah kosong tadi. Lalu, keesokan harinya di tanggal 7 Februari 2019, sekitar pukul 10 pagi, Chong dan istrinya pergi ke rumah kosong. Mereka berpura-pura menemukan tubuh Duyen. Kemudian, mereka melaporkannya kepada pihak polisi. Akhirnya, pihak kepolisian segera melarikan jasad Duyen ke rumah sakit setempat untuk pemeriksaan lebih lanjut. Setelah pihak kepolisian memeriksa TKP dan mengetahui hasil otopsi, mereka menyimpulkan bahwasanya sebelum meninggal, Duyen diperkosa dulu kemudian dicekik hingga tewas. Berita penemuan jasad Duyen membuat gempar seluruh masyarakat Vietnam bagian utara. Tak lama berselang 2 hari saja, pada tanggal 10 Februari 2019, Badan Investigasi Polisi akhirnya menangkap Hung yang sedang berada di distrik. Polisi juga berhasil menemukan barang-barang Duyen yang berada di sebuah tempat, serta mengumpulkan bukti-bukti keterlibatannya. Akhirnya, Hung menyebutkan semua orang-orang yang terlibat dalam kasus Duyen, termasuk Ibu Duyen. Ibu Duyen dijatuhi 20 tahun penjara dengan keterlibatan dalam jual beli narkoba. Sedangkan istri Chong 3 tahun karena tidak mau melapor kejahatan suaminya. Vititu dan suaminya mendapati hukuman seumur hidup karena mereka merupakan pengedar dalam skala besar. Sementara kelima orang lainnya mendapatkan hukuman seumur hidup atas dakwaan penculikan, pemerkosaan, dan pembunuhan, dan memakai obat-obatan terlarang.